Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kewirausahaan pertemuan keempat. Tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan ini itu adalah mengenai waralaba atau franchise. Oke, Mas Mbak, kita mulai dari definisinya dulu. Waralaba itu adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan atau hak kelola atau disebut juga dengan hak pemasaran. Ini adalah definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, kriteria waralaba atau franchise itu yang pertama adalah memiliki ciri khas yang unik. Nah, makanya kemudian suatu brand itu berani untuk membuat model bisnisnya itu sebagai franchise itu karena biasanya mereka memiliki ciri khas yang unik. Kemudian mereka sudah terbukti memberikan keuntungan karena kalau belum berjalan, kalau belum ada jaminan bahwa bisnis itu selalu memberikan keuntungan, maka suatu brand itu tidak akan berani untuk mengklaim dirinya itu adalah sebuah franchise. Eh, ini juga merupakan salah satu dari keunggulan yang biasanya eh, diberitahukan gitu ya oleh brand franchise-nya bahwa selama ini mereka sudah bisa mendatangkan keuntungan sebesar sekian persen gitu. Sehingga baik itu konsumen atau mereka-mereka yang calon franchisee-nya gitu ya, mereka-mereka yang tertarik untuk memiliki salah satu franchise itu tahu bahwa bisnis itu sudah memberikan keuntungan gitu. Biasanya diberitahukan di awal gitu di penawarannya mereka, di iklannya dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian mereka biasanya memiliki standar atas pelayanan atas barang atau jasa secara tertulis. Nah, ini biasanya ada standarnya. Jadi franchise ini itu adalah sebenarnya bisnis yang sudah berjalan, kemudian mereka mengubah model bisnis mereka menjadi franchise di mana orang bisa memiliki nama brandnya mereka dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan, tetapi semua prosedurnya itu sudah terstandarisasi sehingga yang mereka lakukan hanyalah mengikuti prosedur itu, ya. Mudah diajarkan, diaplikasikan, ya, karena ini franchise ini kan pada akhirnya setelah franchisee itu memiliki franchise-nya, membeli franchise-nya, maka mereka itu akan menjalankan franchise-nya sendiri. Nah, ketika mereka sudah menjalankan franchise-nya sendiri, maka dari franchise-nya itu harus menjamin bahwa semua orang itu mampu untuk melakukan semua prosedur yang mereka harus lakukan terkait dengan penjualan barang atau jasanya. Sehingga diupayakan sebisa mungkin semua standarnya itu tadi, semua prosedurnya itu tadi mudah untuk dilakukan dan mudah untuk diajarkan. Gitu ya. Adanya dukungan yang berkelanjutan itu juga salah satu kriteria sebuah franchise karena sekali lagi semuanya sudah terstandar sehingga pasti dari mulai promosi, kemudian bahan baku, semuanya juga sudah terstandar dan semuanya selalu didukung oleh franchise. Ada juga yang tidak, tetapi umumnya itu franchise itu eh, pasti selalu memberikan dukungan yang continuous gitu ya, dukungan yang berlanjutan. Kenapa? Karena eh, walaupun kepemilikannya itu bisa dibilang berbeda-beda, tetapi kan brandnya itu kan satu, sehingga apa yang terjadi pada brand utama itu pasti akan juga terjadi pada semua pemilik franchise yang lain gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada promosi, maka itu juga berlaku untuk semua franchise yang lain gitu. Kalau misalnya eh, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang nanti diaplikasikan ke franchise-nya itu juga akan berlaku untuk yang lain gitu. Misalnya kayak mungkin itu franchise dalam bidang F&B gitu, ada menu baru atau ada promosi baru, ada program baru. Nah, itu semua itu juga secara otomatis diaplikasikan kepada semua cabang franchise-nya gitu. Terlepas kepemilikannya berbeda. Nah, kemudian hak atas kekayaan intelektual yang sudah terdaftar. Nah, ini juga salah satu dari keunggulan dari franchise karena kita sudah tidak lagi pusing terkait dengan hak atas kekayaan intelektual karena dia sudah terdaftar sehingga dijamin bahwa apa yang kita miliki ini, apa yang kita jual ini tidak merupakan
karya atau kekayaan intelektual orang lain gitu yang kita gunakan gitu, yang kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi dan salah satu keunggulan lainnya adalah ya kita tidak perlu lagi pusing untuk mengurus hak atas kekayaan intelektual atau patennya gitu karena patennya sudah ada. Ya, jadi semua sudah siap, yang tinggal kita lakukan adalah menjalankan proses bisnisnya. Oke, jenis waralaba itu ada 3 yang saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah nama dagang atau trade name franchising. Kemudian ada waralaba distribusi produk atau product distribution franchising. Kemudian yang ketiga ada murni atau pure franchising. Kalau misalnya pure franchising ini juga bisa disebut dengan business format franchise gitu kalau nggak salah ya. Coba Mas Mark bisa Google sendiri. Kalau nggak salah pure franchising ini yang business format. Nah nanti yang business format itu yang seperti apa nanti ini abis ini akan saya bahas satu persatu secara detail ya. Jadi ini ada 3 yang kita bahas pada kali ini terkait dengan waralaba, ada trade name, ada produk, dan juga ada pure. Nah untuk yang trade name itu salah satu contohnya adalah Honda ya. Trade name franchise itu apa? Trade name franchise itu franchise mendapatkan hak untuk menggunakan nama dagang franchisor. Ya, tapi sebenarnya ada kalimat lain yang ada di belakang itu. Jadi dia bebas menggunakan namanya, dia bisa menggunakan produknya, tetapi terkait dengan trade name franchise itu dia tidak terbatas hanya boleh menjual produk-produk dari produk yang dia beli namanya ini. Nah, jadi kayak misalnya dealer Honda gitu misalnya ya, kayak yang Mas Mbak bisa lihat di slide dealer Honda itu, ya dia bisa menjual produk-produk Honda, dia bisa menggunakan nama Honda, tetapi apa yang mereka jual, apa yang mereka berikan layanan mungkin itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan mereknya itu tadi atau Hondanya itu tadi. Itu adalah trade name franchise. Di Indonesia sih saya jarang sekali menemukan ya, walaupun Honda sekalipun, saya rasa semua yang dijual di Honda itu ya semuanya adalah produk-produk yang memiliki trade name-nya Honda gitu. Tetapi inti daripada trade name itu seperti itu. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu banyakkan di luar negeri kayaknya ya, di luar negeri itu seperti itu. Jadi biasanya terjadi pada brand-brand auto yang ingin memperluas dealership-nya gitu ya, sehingga mereka menjual brandnya ini tadi kepada orang-orang yang mau melakukan bisnis dengan mereknya si franchise-nya ini. Nah kemudian tapi selain nama dan produk-produknya itu mereka boleh menjual produk-produk lain. Memang ini jarang sekali ditemukan di Indonesia. Bahkan saya rasa Honda pun seperti ini tuh jarang. Tapi memang contohnya rata-rata untuk trade name franchise ini adalah dealer otomobil. Karena bisa jadi dealer otomobil itu bukan langsung dari mereknya gitu. Jadi orang yang memiliki dealer Honda itu bukan Hondanya bisa jadi. Tapi adalah orang lain yang membeli franchise-nya atau trade name-nya Honda itu. Nah itu salah satu contoh dari trade name franchise ya. Nah kebetulan kemudian yang berikutnya adalah produk distribution franchise. Franchise mendapatkan hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Nah ini salah satu contohnya adalah salah satu produk distribution franchise yang paling besar di Indonesia itu adalah Mitra Adi Perkasa atau MAP gitu ya. Kalau misalnya Mas Mbak ke mall-mall itu Mas Mbak akan banyak sekali menemukan produk-produk di mana itu didistribusikan oleh Mitra Adi Perkasa atau MAP ini. Contohnya ada Zara, Pull&Bear ini yang fashion ya, ini kategori fashion sendiri gitu. Ya ini udah, dan ini terbatas gitu. Mas Mbak kalau misalnya mau lihat apa aja yang masuk dalam brand-brand yang didistribusikan oleh Mitra Adi Perkasa atau MAP ini bisa langsung ke websitenya, tetapi banyak banget. Nah ini adalah contoh dari produk distribution franchise di mana si Mitra Adi Perkasa ini mendapatkan hak untuk mendistribusikan merek atau produk-produk merek-merek tertentu di wilayah tertentu gitu ya. Kalau departemen store itu ada Sogo, itu juga punya Mitra Adi Perkasa, kemudian Starbucks kalau F&B itu juga punya Mitra Adi Perkasa, dan masih banyak yang lain. Nah itu adalah produk distribution franchise gitu. Jadi mereka membeli hak untuk mendistribusikan produk-produk itu di wilayah tertentu. Kalau dalam kasus ini khususnya Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya saya mau jual Zara ke Indonesia, maka saya tinggal ke Zaranya, terus saya
membeli hak distribusi Zara di Indonesia. Artinya apa? Artinya secara official atau secara resmi yang berhak untuk mendistribusikan produk Zara di Indonesia hanya Mitra Adi Perkasa. Gitu, karena mereka yang memegang license-nya atau franchise-nya gitu ya. Nah, kemudian sama juga kayak Starbucks gitu. Berarti satu-satunya perusahaan yang berhak mendistribusikan Starbucks di Indonesia itu adalah Mitra Adi Perkasa. Nah, saya nggak ngerti apakah kepemilikannya bisa berbeda-beda. Nah, itu saya belum riset lebih jauh lagi. Mungkin kalau misalnya Mas Mbak penasaran. Cuman saya nggak ngerti apakah kemudian franchise ini tadi bisa di-franchise-kan kembali oleh pihak Mitra Adi Perkasa supaya kita bisa membuka, nggak tahu, mungkin outlet Starbucks kita sendiri. Nah, itu yang saya belum riset lebih jauh. Tapi kalau misalnya mungkin Mas Mbak tertarik dengan emang bisa nggak ya gitu ya, kalau misalnya Mas Mbak penasaran, boleh silakan di Google sendiri gitu ya, gimana gitu. Apakah memang kepemilikannya itu murni dari Mitra Adi Perkasa, nah, atau itu juga bisa didistribusikan kembali kepada pihak-pihak yang ingin membeli franchise-nya itu di Indonesia. Oke. Nah, yang terakhir adalah pure franchise ya. Pure franchise itu franchise mendapatkan hak secara penuh dari franchisor, mulai dari proses produksi, penjualan, manajemen, distribusi, dan yang lain-lain. Nah, ini yang tadi kemudian disebut dengan bisnis format. Jadi ini yang franchise itu awalnya seperti ini. Gitu. Dan itu adalah McDonald's. McDonald's itu awalnya seperti itu. Jadi diberikan hak secara penuh. Jadi kalau McDonald's di Indonesia itu yang seragam itu hanya standarnya saja. Mulai dari produksi, penjualan, manajemen, distribusi, dan lain-lain itu diserahkan penuh kepada pemilik franchise-nya di negara tersebut. Nah, dulu saya lupa ya nama pemiliknya sebelum kemudian di take over oleh Sosro. Nah, tapi sekarang karena McDonald's itu sebagian besar sudah di take over oleh Sosro, maka Sosro lah yang memegang hak untuk terkait dengan proses produksi, penjualan, manajemen, distribusi, dan yang lain-lain. Nah, makanya kemudian tidak lagi kita harus melakukan impor terhadap beberapa bahan baku yang ada di McDonald's. Semuanya sudah bisa diproduksi sendiri. Kalau misalnya kita butuh daging, kita butuh ayam, kita bisa produksi sendiri. Ya, ini juga mempertimbangkan faktor efisiensi karena franchise seperti McDonald's ini kan sudah global ya. Mereka sudah multinasional gitu. Jadi nggak mungkin bisa tercapai efisiensi kalau semua bahan bakunya itu disediakan oleh McDonald's yang dari sana gitu. Berarti kan ibaratnya semua produknya harus dari Amerika gitu ya. Semua bahan bakunya harus dari Amerika. Mungkin masih ada beberapa yang dari Amerika gitu ya. Saya kurang tahu juga. Tetapi sebagian besar dari bahan bakunya itu didapatkannya juga di Indonesia gitu ya. Ayamnya dari Indonesia, mungkin kalau kentang juga dari Indonesia. Ya, burger buns itu saya tahu itu disediakan oleh salah satu pabrik di Indonesia juga ya. Kemudian patty-nya juga mungkin disediakan oleh supplier yang ada di Indonesia gitu ya. Karena ini untuk mencapai efisiensi, karena kalau misalnya ada yang impor, saya rasa nggak mungkin ya harganya bisa sampai segitu gitu. Mungkin kayak alat-alat gitu yang khusus gitu, yang custom memang itu dari McDonald's-nya mungkin itu yang harus dikirim oleh McDonald's-nya gitu ya. Tapi di luar itu mereka bisa melakukan produksinya sendiri. Oke, saya rasa itu aja terkait franchise. Tidak banyak memang. Harapan saya adalah Mas Mbak tahu gambaran tentang franchise gitu ya. Memang franchise ini lebih mudah ketika orang itu mau mencoba untuk memulai usaha. Tetapi memang ruang geraknya sangat terbatas karena sudah ada SOP-nya, sudah ada standarnya, bahkan mungkin bahan bakunya sudah disediakan oleh pihak franchisernya, jadi ruang geraknya terbatas gitu ya. Dan juga mungkin modal yang dibutuhkan juga adalah gitu ya, beragam memang modal yang dibutuhkan. Bisa dari yang mungkin under 5 juta gitu, atau bisa lebih dari 10 juta untuk franchise-franchise yang besar yang sudah sangat ternama, yang bisa memberikan jaminan lebih gitu ya. Tapi bagi Mas Mbak yang mungkin punya modal dan ingin mencoba untuk memulai usaha melalui franchise, ini adalah gambarannya. Tetapi memang kalau saya sarankan untuk memulai gitu ya, kita juga nggak tahu berapa lama franchise itu bisa bertahan kalau memang franchise-nya bukan yang besar-besar seperti yang mahal-mahal ini gitu, kayak McDonald atau KFC atau Indomart atau Alfamart gitu ya. Nah,
Tetapi kalau kita memulai sendiri itu kita bisa belajar banyak hal yang kita tidak akan bisa dapatkan dari membeli franchise gitu ya. Kemudian juga dari segi modal itu tadi, ini bukan sesuatu hal yang bisa kita mulai dari nol karena modalnya cukup besar gitu. Jadi kita nggak bisa bangun dari awal gitu kalau misalnya kita menggunakan model bisnis franchise gitu atau membeli franchise yang ada di sekitar kita. Banyak Mas Mbak gitu ya. Franchise yang bisa Mas Mbak beli di Indonesia itu banyak sekali kayak kebab Turki eh, atau mungkin produk-produk seperti Janji Jiwa. Nah, itu kan semua kan franchise kalau nggak salah ya. Nah, itu datang dengan harga yang memang mungkin tidak sefantastis yang besar-besar seperti Alfamart, Indomart, KFC, McDonald's gitu. Nah, tetapi sekali lagi itu kan butuh modal, nggak semua orang punya akses terhadap modal tersebut, sehingga saya sarankan sih juga untuk belajar, untuk menggali kreativitas dan yang lain, kemudian mencari pengalaman, itu saya rasa saya sarankan lebih baik untuk memulai usaha dari awal gitu ya, daripada membeli franchise, kecuali memang Mas Mbak ada dana yang nganggur yang Mas Mbak nggak tahu mau diapain lagi gitu ya, Mas Mbak butuh cash flow yang pasti. Nah, franchise bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa Mas Mbak gunakan. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini terkait dengan franchise. Kita ketemu lagi minggu depan. Setelah ini akan ada instruksi melalui grup-grup yang sudah Mas Mbak ikuti. Saya rasa itu saya akhiri. Terima kasih banyak yang sudah melihat videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.